Shalom Jemaat Bogor City Blessing, saya berharap saudara pada sehat, saudara semuanya bisa beraktivitas di rumah. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara, melalui rekaman yang sudah kita rekam beberapa minggu yang lalu. Semoga saudara bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi hidup saudara. Dan selamat beribadah saudara. Yesus, amin saudara. Satu untuk Kristus
Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya Anda sekalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan penuh sukacita serta kekuatan di masa-masa yang sulit ini. Amin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di masa-masa menghadapi pandemi ini. Bagaimana kita memiliki perkataan yang tepat. Sebelum kita belajar lebih lanjut, bisakah Anda melihat grafis yang akan ditunjukkan atau gambar yang akan ditunjukkan dalam tayangan ini? Dan apa yang bisa Anda tangkap dari gambar tersebut? Yes. Jika saya simpulkan, gambar yang pertama adalah lapangan basket yang terpisah. Tidak utuh. Oleh karena itu para pemain hanya bisa berasumsi untuk memasukkan bolanya ke ring. Karena mereka tidak memiliki lapangan yang utuh. Sehingga ketika mereka bertanding hanya bisa melihat mau dibawa kemana bolanya. Atau dimasukkan kemana. Kira-kira seperti itu sederhananya. Yang berikutnya adalah gambar target. Di mana para penembak tidak bisa menembak tepat sasaran utama. Sehingga yang terjadi adalah semua hasil tembakan jatuh di samping target-target utama. Lalu apakah yang dapat kita simpulkan dalam kaitannya dengan perkataan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita belajar begini, perkataan yang kita lontarkan, nomor satu, perkataan yang kita lontarkan harus datang dari kebenaran yang utuh, bukan asumsi. Sehingga kita bisa menyampaikan pesan dengan benar. Yang kedua, gunakanlah kata-kata yang tepat pada momentum yang tepat. Sehingga orang yang mendengarkannya memahami kebenaran yang disampaikan, seperti yang saya katakan tadi, tidak salah mengerti maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan. Nah, oleh karena itu kita ingin belajar apa sih yang firman Tuhan katakan atau ajarkan tentang perkataan ini? Kita melihat di ayat firman Tuhan Roma 4 ayat yang ke-17 sebagai ayat utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma 4 ayat yang ke-17 saya ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ingin katakan begini, Roma 4 ayat 17 ini datang dari Kejadian pasal yang ke-12. Kalau kita mau melihat latar belakangnya. Nanti kita akan bedah lebih dalam, bahas lebih dalam lagi. Tetapi bunyi ayatnya adalah demikian. Sebab Allah berkata. Katakan sama kanan kiri Anda, Allah berkata. Saya ulang sekali lagi. Sebab Allah berkata begini kepada Abraham, Aku sudah menjadikan engkau bapa untuk banyak bangsa. Demikianlah Allah memberikan janji itu kepada Abraham. Dan Abraham percaya kepadanya. Poin pentingnya, Abraham percaya kepada perkataan itu. Dialah Allah yang menghidupkan orang mati. Dialah juga Allah yang dengan berkata membuat apa yang tidak ada, membuat apa yang tidak pernah ada menjadi ada. Wow. Apa yang Allah katakan menjadikan sesuatu ada dari yang tidak ada. Itulah kekuatan firman-Nya. Tetapi yang menarik buat kita adalah apa yang Allah sampaikan kepada Abraham ketika Allah berkata-kata ditangkap oleh Abraham sebagai sebuah kebenaran, yaitu kebenaran ilahi karena datangnya dari mulut Allah sendiri, lalu ia lakukan. Dan ia masuk mewarisi tanah perjanjian itu. Walaupun ada banyak tantangan di sekelilingnya. Saya mau mengajak kita semua untuk mulai mengekspos lebih dalam. Abraham memegang perkataan Allah yang diperbincangkan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Allah meminta Abraham untuk meninggalkan. Allah berkata kepada Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah perjanjian dan meninggalkan sanak saudaranya.
Allah yang menyertai dia. Abraham nggak tahu di mana letaknya, tetapi Allah menuntun dia. Allah berjanji kepada Abraham untuk memberkati dia. Bahkan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Itu menjadi sebuah kebenaran yang selalu dipegang oleh Abraham di dalam kehidupannya. Tetapi juga saya mengajak, mari kita sejenak melompat kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Anda tentu mengenal Thomas, murid Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 25, Thomas memberikan pernyataan atau perkataannya atas dasar kebenaran yang ia pahami. Yohanes 20 ayat 25 berkata demikian, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus mau nampakkan dirinya setelah disalibkan kepada murid-muridnya, dan latar belakangnya Thomas tidak ada di situ. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Wow! Thomas yang hidup bersama-sama dengan Kristus, Thomas yang melihat Kristus disalibkan, Thomas melihat bagaimana Kristus dipaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ia menyimpulkan sebuah kebenaran. Kalau yang kalian lihat itu, ia mengatakan kepada teman-temannya dalam sebuah dialog itu, kalau saya belum jamah tangannya, lambungnya yang berlubang paku, yang lambungnya yang berlubang karena tusukan tombak, saya nggak percaya. Apakah Thomas salah? Enggak. Thomas menyampaikan perkataannya atas kebenaran yang ia miliki, yaitu kebenaran yang ia lihat. Dua hal yang disampaikan. Yang satu, Thomas menyampaikan perkataan atas dasar kebenaran yang ia lihat, yang dia observasi, yang dia miliki. Itulah kebenaran jasmani yang kita sampaikan. Hasil pengamatan kita, hasil objektivitas kita, hasil visualisasi kita. Tetapi ada perkataan ilahi yang Allah sampaikan kepada Abraham. Dua hal tersebut tidak ada yang salah. Tetapi kalau saya disuruh memilih, saya akan terus mencari kebenaran ilahi. Kenapa? Karena kebenaran ilahi, perkataan ilahi itu membangkitkan iman saya. Dan kebenaran itu datang dari Allah melalui firman-Nya. Dalam keadaan pandemi seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada banyak berita yang membingungkan. Ada banyak perkataan yang simpang siur, yang menakutkan, yang memberikan intimidasi buat kita semua, kepada seluruh jemaat. Bahkan lebih daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin sekarang kita mulai khawatir, kita mulai takut dengan apa yang kita alami. Beberapa dari Anda yang mungkin sudah mengalami kehilangan atau pengurangan mata pencaharian karena melambatnya keadaan ekonomi. Saya ingin katakan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan takut. Allah selalu memelihara kita. Perkataan yang kita dengar, kita harus tahu sumbernya dari mana. Kalau kita tahu perkataan itu atas dasar asumsi, jangan engkau membangun imanmu di atas asumsi tersebut. Mungkin engkau membutuhkan sesuatu dalam masa-masa sulit ini. Cari firman Allah, cari perkataan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Orang-orang bermasalah hanya karena perkataan. Tetapi firman Allah mengajari kita untuk berkata dengan benar. Amsal 21 ayat 23 mengajarkan gini. Siapa memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Ayat ini sangat menjadi kekuatan buat saya sewaktu saya membaca dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berapa banyak dari kita, kalau mau jujur, kita terperangkap masalah karena kita salah berkata-kata.
Saya pribadi banyak dikoreksi, saya pribadi banyak diperbaiki. Sejak saya muda, mungkin sejak saya remaja, saya harus dikoreksi perkataan saya. Saya harus dibenahi perkataan saya. Ada kata-kata kasar, ada kata-kata kotor, ada kata-kata yang tidak pantas untuk disebutkan. Setelah saya lahir baru, saya harus merubah itu semua. Tapi hari-hari ini firman Tuhan mengajarkan, siapa memelihara mulut dan siapa memelihara lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak tahu tentang segala sesuatu, lebih baik kita tahan perkataan kita. Daripada kita memberikan perkataan yang salah dan membuat orang lain terguncang, lebih baik kita menahan perkataan kita. Berikanlah perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan buat sekeliling kita. Kita mau belajar, kita mau simpulkan apa yang bisa kita ambil dari perkataan Allah kepada Abraham, dari perkataan Thomas kepada rekan-rekannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita simpulkan pada 3 hal. Nomor 1, perkataan yang benar dipakai untuk menghibur orang lain. Ingat, kata-kata kita harus benar. Kenapa? Karena itu dipakai untuk menghibur orang lain. Dalam keadaan yang sulit, kita sering mendengar keluh kesah. Orang di sekeliling kita membutuhkan penghiburan. Atau kita mendengarkan kata-kata yang kurang pantas. Jangan menjadi bagian daripada itu. Tetapi jadilah orang yang memberikan perkataan yang benar untuk menghibur orang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 18 katakan, karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Apa sih maksud ayat ini? Ayat ini diberikan kepada jemaat yang pada saat menghadapi akhir zaman tidak sembrono dalam perkataannya sehingga tidak menyebabkan orang lain kehilangan pengharapan. Apa perkataan-perkataan yang menghibur itu? Meskipun kita mengalami kesulitan, banyak hal yang kita hadapi, ancaman pandemik, kekhawatiran, bahkan kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus yang akan senantiasa memelihara kita di masa-masa yang sulit ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, perkataan yang benar dipakai untuk mengajarkan pengetahuan. Kalau perkataan kita tidak dipakai untuk mengajarkan pengetahuan, maka sia-sialah perkataan tersebut. Amsal 19:27 mengingatkan kita, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberikan pengetahuan, dari nasihat-nasihat yang memberikan pengetahuan. Oleh sebab itu, di masa-masa sulit ini, saya percaya, bahkan saya meminta kepada seluruh jemaat, perhatikan kanan kiri Anda. Perhatikan sekeliling Anda. Berikan nasihat kalau mereka butuh nasihat. Berikan kekuatan kalau mereka membutuhkan kekuatan. Jadi kata-kata yang kita lontarkan adalah kata-kata yang mengajarkan pengetahuan. Tentunya pengetahuan yang benar, bukan gosip. Yang ketiga, perkataan yang benar dipakai untuk membangun kehidupan. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Orang boleh marah, orang boleh emosi, tetapi ketika kita membawa damai dengan perkataan yang benar, itu memberikan kasih karunia. Orang bilang, saya udah gak makan lagi. Ketika kita bilang, ingat Tuhan tetap memelihara. Tentunya bukan cuma bilang Tuhan tetap memelihara, kita juga harus memberkati. Ingat, saya teringat akan sebuah ayat. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkannya. Anda dan saya adalah bagian daripada minyak dan anggur itu. Jangan takut untuk memberikan kekuatan buat seseorang. Mungkin keadaanmu, aduh saya aja belum beres, dengar baik-baik. Saya aja masih bergumul, mungkin Anda berkata demikian. Tapi dengar baik-baik. Tuhan memanggil jemaatnya, memakai jemaatnya
untuk memberikan kekuatan dan memberikan kehidupan buat dunia yang kehilangan pengharapan ini. 3 hal yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita bicarakan ini. Nomor 1, perkataan yang benar dipakai untuk menghibur orang lain. Yang kedua, perkataan yang benar dipakai untuk mengajarkan pengetahuan. Yang ketiga, perkataan yang benar dipakai untuk membangun kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan kehidupan, berikan pengetahuan, berikan penghiburan buat sekeliling kita yang sedang mengalami kesulitan ini. Saya percaya jemaat Tuhan di kota Bogor ini jadi berkat buat banyak orang. Tetap lanjutkan perkara-perkara yang baik. Tetap lanjutkan visi yang Tuhan berikan. Lakukanlah yang baik. Dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran, berkat-berkat yang melimpah yang bisa Anda berikan buat kota Bogor. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pengetahuan yang bertumbuh menuju kepada Kristus. Aku percaya bahwa jemaat-Mu senantiasa cemerlang, tampil memberkati kota, memberkati jemaat-jemaat yang membutuhkan perhatian khusus. Engkau tetap berikan sukacita di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kekuatan dan menjadi sukacita yang melimpah buat seluruh jemaat. Dan hari-hari ini kalau mereka yang membutuhkan mujizat, membutuhkan pemulihan, biar pemulihan itu terjadi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana saudara diberkati oleh firman Tuhan, semoga firman itu akan berbicara dalam hati saudara dan akan benar-benar bertumbuh dalam hati saudara dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mengakhiri waktu kita pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang sudah tersedia di CBC News. Selamat menyaksikan. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan khusus untuk misi, bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk dana pembangunan gereja, juga bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Bagi jemaat yang melakukan transfer, mohon untuk sertakan keterangan dalam kolom berita, persembahan apa yang Anda berikan. Happy birthday kepada Diandra Estella Anastasia pada tanggal 10 Mei dan kepada Ibu Rina pada tanggal 15 Mei. God bless you. Youth Night The Legacy. Come and join us via Zoom di hari Sabtu 16 Mei 2020. Untuk waktu akan diumumkan oleh youth leaders melalui grup WhatsApp. See you guys. Doa jemaat dan ibadah minggu depan akan dilakukan di rumah masing-masing. Yang akan dilakukan secara online dan video YouTube-nya akan dikirimkan oleh gembala Kersel masing-masing. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Ferawati. Demikian pengumuman pada minggu ini. Semoga saudara tetap sehat, semoga saudara tetap kuat menjalani wabah ini dan saudara bisa lebih kuat lagi bersama Tuhan Yesus dan sampai jumpa minggu depan saudara. Tuhan memberkati saudara.